Seusai latihan, Bernie menceritakan bahwa di negaranya, ia bekerja sebagai pekuli kasar. Hingga suatu hari, ia mendapatkan sebuah undian untuk berlibur ke Pattaya. Ia pun merasa bahagia, sebab baginya, ini merupakan pencapaian terbesar dalam hidupnya. Keesokan harinya, Dokya dan Katen menonton sebuah pertandingan. Mereka membayangkan, apa yang akan terjadi seandainya, Bernie yang berada di atas ring tersebut. Mereka membayangkan, bahwa Bernie akan menjadi bulan-bulanan para petarung lainnya. Semenjak saat itu, Dokya dan Katen membatalkan rencananya, untuk menjadikan Bernie sebagai petarung. Sedangkan di rumahnya, Ibu Katen dan Dokya sedang melihat sebuah berita yang sedang viral. Pasalnya, terjadi sebuah pencurian berlian termahal. Sedangkan, dalam waktu dekat ini, berlian tersebut akan menjadi pemuncak dalam sebuah acara yang paling bergengsi. Di scene lain terlihat dua orang asing yang hendak melakukan penerbangan ke Pattaya. Mereka membawa laptop yang berisikan barang-barang terlarang. Tapi anehnya, barang-barang tersebut tidak terdeteksi saat dalam pemeriksaan. Sesampainya di Pattaya, mereka langsung menemui rekannya yang merupakan seorang ketua gangster. Ia sangat tertarik dengan laptop ajaib tersebut. Tapi sayangnya, laptop itu tidak untuk diperjualbelikan. Selain anti-detektor, laptop itu juga hanya bisa dibuka oleh satu kunci, yang terbuat dari kristal khusus. Ketua gangster itu sangat menginginkan laptop tersebut. Ditambah lagi, saat mereka menyaksikan berita sebuah pencurian berlian, kedua orang asing itu membuka laptopnya. Dan ternyata, berlian yang terkenal dengan nama julukan Camellia tersebut, berada di dalam laptop itu. Rupanya, merekalah pencuri berlian tersebut. Sedangkan di scene lain, Dokya dan Katen sedang membicarakan bagaimana caranya, agar mereka bisa mendapatkan banyak uang, untuk membangun kembali warung ibunya. Bernie juga terus memikirkan hal itu. Dokya dan Katen menyodorkan sebuah tawaran kepada Bernie, bagaimana jika Bernie menjadi penari latar di sebuah klub malam. Awalnya Bernie bersedia, tapi setelah ia membayangkannya, ia pun merasa jijik dan membatalkannya. Keesokan harinya, Bernie dan Katen berjalan kaki di tepi pantai. Tiba-tiba, Bernie melihat perempuan yang waktu itu membiusnya. Wanita itu lari setelah melihat Bernie. Bernie pun mengejar wanita tersebut. Kebetulan, Letnan Pong yang sedang melintas pun melihat Bernie sedang mengejar seseorang. Bernie mengejar wanita itu sampai memasuki sebuah ruangan. Ternyata, wanita itu meminta tolong kepada rekannya. Bernie memohon agar paspornya dikembalikan. Tapi para preman itu malah memukulinya. Beruntung, Letnan Pong datang di saat yang tepat. Di saat Letnan Pong sedang bertarung dengan para preman, Bernie menyuruh Katen agar membantunya mencari paspor miliknya. Sebenarnya, Katen menemukan paspor itu, tapi ia menyembunyikannya dari Bernie. Katen sudah menganggap bahwa Bernie adalah anggota keluarganya. Oleh sebab itu, ia tak rela jika Bernie pergi meninggalkannya. Sedangkan Letnan Pong terus meladeni para preman itu. Dan pada akhirnya, para preman itu pun berhasil dikalahkan. Keesokan harinya, Dokya dan Katen kembali menonton sebuah pertarungan. Di situ Dokya ditawari oleh salah satu anggota preman, untuk kembali lagi naik ke atas ring. Dengan iming-iming, bayaran yang sangat besar. Sebenarnya, Dokya sudah lama vakum. Sebab, ibunya melarang agar Dokya tidak berkelahi lagi. Apalagi bertarung demi uang. Tapi Katen membohonginya. Ia mengatakan, kalau ibunya sudah mengizinkannya untuk bertarung. Dalam pertarungan itu, Dokya dihadapkan dengan petarung yang lebih dewasa. Dari sini terlihat, bahwa Dokya hanya dijadikan lelucon oleh para gangster-gangster itu.
Kedua orang asing itu, juga kebetulan berada di tempat tersebut. Di ronde pertama, Dokia terlihat kewalahan mengimbangi lawannya. Berkali-kali Dokia terkena pukulan keras. Beruntung, ia masih bisa bertahan sampai loncengnya dibunyikan. Katen mengajak Dokia untuk menyerah. Sebab, Katen menganggap bahwa pertandingan ini tidak akan bisa mereka juarai. Dan benar saja, terlihat di sudut biru, salah satu dari mereka memasukkan lempengan besi ke dalam sarung tinju. Ronde kedua pun dimulai. Di awal ronde, Dokia berkali-kali berhasil dijatuhkan. Namun ia tetap berusaha bangun. Sebab, ia teringat dengan warung ibunya, yang sampai sekarang masih belum dibangun, karena tak memiliki uang yang cukup. Dokia berusaha berkonsentrasi. Karena kegigihannya, ia pun berhasil mendaratkan beberapa tendangan ke tubuh lawannya. Di luar ring, Bernie tak henti-hentinya memberikan dukungan. Hingga pada akhirnya, Dokia berhasil mengalahkan lawannya. Si preman yang melihat itu pun tidak tinggal diam. Ia menyuruh komplotannya, agar membunyikan loncengnya. Alhasil, pertandingan pun selesai, dan dinyatakan imbang. Mereka pun protes karena mendapatkan uang yang tak sesuai. Tapi si preman tak memperdulikannya. Justru, para preman itu malah memukuli Bernie, sampai babak belur. Dan mereka pun pulang, dengan perasaan penuh kecewa.